Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Pak. sehat. Oke. Kalian udah pada sarapan belum? Sudah Pak. Sudah. Alhamdulillah sudah pada sarapan ya. Oke. Sebelum mata pelajaran Bapak dimulai, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Di sini yang jadi ketua kelasnya siapa ya? Saya Pak yang jadi pemimpin kelasnya Pak. Silakan Aput pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Berdoa selesai. Doa selesai. Oke, terima kasih Aput yang telah memimpin doa pembelajaran hari ini. Selanjutnya Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Yang pertama Muhammad Irfan hadir? Hadir Pak. Hadir, alhamdulillah. Yang kedua Dery Irawan. Dery Irawan hadir ya? Hadir, alhamdulillah hadir. Yang ketiga Damar Kasid Hanjati hadir? Hadir, alhamdulillah hadir. Yang keempat Aput Hadir Pak. saya hadir ya, tadi yang memimpin doa pembelajaran hari ini hadir. Oke, semuanya pada hadir, alhamdulillah semuanya pada sehat ya. Baik, selanjutnya Bapak akan bertanya kepada kalian pernah sakit? Pernah. Apa saja sih penyebab kalian pernah sakit itu? Ada yang bisa jawab pertanyaan dari Bapak? Oke, Irfan, silakan Irfan. Dikarenakan ancaman dari bakteri dan Baik. virus. Jawaban sehingga dari tubuh Irfan kita itu tidak merespon dikarenakan pada antibodi yang ancaman terdapat dari bakteri pada dan tubuh virus kita. sehingga tubuh kita tidak merespon pada antibodi yang terdapat pada tubuh kita ya Muhammad Irfan ya. Oke, baik, terima kasih Muhammad Irfan yang telah menjawab pertanyaan Bapak. Yang selanjutnya ada yang ingin menambahkan dari jawaban Muhammad Irfan? Silakan dari Irawan. Sistem tubuh kita tidak stabil ataupun kekurangan vitamin C disebabkan Oke, baik, terima kasih dari Irawan yang telah menjawab pertanyaan Bapak. Jawaban dari Irawan dikarenakan sistem kekebalan tubuh kita tidak stabil atau kekurangan vitamin C disebabkan sel-sel di dalam tubuh kita tidak merespon gitu Muhammad Irfan dari Irawan. Baik, terima kasih Muhammad Irfan dan dari Irawan. Oke, di sini Bapak akan menjelaskan tadi yang pertanyaan dari Bapak, apa saja sih penyebab dari kalian bisa sakit. Nah, di dalam tubuh kita terdapat yang dinamakan yaitu sistem pertahanan tubuh, yang dimana dirancang untuk menghasilkan respon alami terhadap kejanggalan atau ancaman, yaitu baik dari bakteri maupun dari virus ataupun produk-produk pada sel yang ada dalam tubuh kita yang tidak sempurna secara berlebihan. Akan tetapi dalam prosesnya sel mempunyai reaksi yang dapat membuat seseorang merasa sakit. Contohnya itu salah satunya alergi pada tubuh kita. Alergi berkembang ketika proses sistem pertahanan tubuh kita sedang membunuh atau melepaskan histamin. Akan tetapi seseorang bisa juga terkena penyakit tanpa ada merasakan sakit terlebih dahulu. Contohnya itu salah satunya itu ya seperti HIV, AIDS dan penyakit kanker yang membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk membuat seseorang merasa sakit. Bagaimana dapat dipahami dari Irawan dan Muhammad Irfan? Paham Pak. Alhamdulillah dapat dipahami ya. Kemudian Bapak akan bertanya lagi pada kalian, bagaimana sih cara kalian bisa sembuh dari sakit? Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Bapak? Oke, Damar Kasid Hanjati. Bagaimana jawabannya Damar Kasid Hanjati? Caranya memakan makanan bergizi supaya cairan untuk Oke, baik, terima kasih Damar. beberapa Jawaban Damar yaitu caranya memakan makanan bergizi, suplai cairan untuk menghidrasi tubuh, kemudian meminum obat dari dokter ataupun herbal, dan yaitu diselingi aktivitas olahraga agar terhindar dari kebosanan. Oke, baik, terima kasih Damar Kasid Hanjati yang telah menjawab pertanyaan dari Bapak.
Kemudian ada yang menambahkan jawaban dari nama keterangan dari pakai aput. Bagaimana put jawabannya dari yang menambahkan jawaban dari nama keterangan dari? Izin menjawab pertanyaan Bapak. Caranya yaitu berpikir positif dan jangan sering mengeluh, Pak. Itu jawaban dari saya, Pak. Oke, baik, terima kasih Aput. Nah, jawaban dari Aput itu salah satunya itu berpikir positif dan jangan sering mengeluh. Benar, jangan sering mengeluh, karena mengeluh dapat mengakibatkan tubuh kita menjadi tidak stabil. Baik, terima kasih Damar dan Aput yang telah menjawab pertanyaan Bapak. Oke, Bapak di sini akan menjelaskan tadi yang pertanyaan bagaimana cara kalian bisa sembuh dari sakit. Oke, salah satunya yaitu melakukan kegiatan olahraga. Benar kata Damar, melakukan olahraga, aktivitas, dan dari menghindarkan dari kebosanan. Nah, kemudian berpikir positif, betul, positif, dan jangan sering mengeluh. Kenapa jangan sering mengeluh? Karena pikiran kita sering mengeluh, pasti tubuh kita tidak stabil. Nah, salah satunya yaitu pada sistem pertahanan tubuh kita, di mana respon kekebalan tubuh kita akan melibatkan sel B dan antibodi yang beredar dalam cairan darah dan limfe. Nah, antibodi yang beredar di respon kekebalan tubuh salah satunya sebagai respon humoral, yaitu bekerja melawan virus, bakteri, maupun jamur yang ada di dalam tubuh kita, yang merupakan salah satunya di dalam cairan tubuh untuk melawan antigen, limfosit B dengan antibodi tertentu akan membelah dan berdiferensiasi menjadi dua, yaitu salah satunya sel plasma dan sel B memori. Bagaimana nama keseluruhan Zaki dan Aput dapat dipahami? Paham, Pak. Oke, alhamdulillah dapat dipahami ya. Materi hari ini yaitu tentang sistem pertahanan tubuh. Di sini Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran materi hari ini yaitu tentang sistem pertahanan tubuh. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu, yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan fungsi sistem pertahanan tubuh. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis pertahanan tubuh. Yang ketiga, peserta didik mampu mendeskripsikan mekanisme pertahanan tubuh. Yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan jenis imunisasi. Yang kelima, peserta didik mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pertahanan tubuh. Yang keenam, peserta didik mampu menjelaskan gangguan-gangguan sistem pertahanan tubuh. Yang ketujuh, peserta didik mampu membuat sebuah poster tentang pentingnya protokol kesehatan dan vaksin. Bagaimana dapat dipahami anak-anak? Kemudian materi pembelajaran kali ini yaitu salah satunya yang pertama pengertian sistem pertahanan tubuh, yang kedua antigen dan antibodi, yang ketiga fungsi sistem pertahanan tubuh, yang keempat respon kekebalan tubuh, yang kelima mekanisme pertahanan tubuh, yang keenam imunisasi, yang ketujuh gangguan sistem pertahanan tubuh, yang ke-8 yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pertahanan tubuh. Bapak akan bertanya kepada kalian dan menampilkan sebuah gambar. Nah, yang sebelah sini anak yang jarang sakit dan sebelah sini anak yang sering sakit. Nah, pertanyaan dari Bapak, apa perbedaannya dari anak yang jarang sakit dan sering sakit? Nah, ada yang ingin menjawab pertanyaan Bapak? Oke, silakan Aput menjawab pertanyaan Bapak ya. Izin menjawab pertanyaan Bapak. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Bapak yang telah menampilkan gambar bahwasanya apa perbedaan anak yang jarang sakit dan mudah sakit. Yang pertama yaitu yang mudah sakit dikarenakan di dalam tubuh kita tidak merespon sel pertahanan tubuh kita sehingga antibodi yang melawan virus tidak bisa melakukan perlawanan. Kemudian yang jarang sakit bahwasanya kekebalan tubuh kita yang jarang sakit itu melawan bibit-bibit penyakit, yaitu salah satunya antigen dan antibodi, serta respon kekebalan tubuh kita bekerja melawan bakteri ataupun virus di dalam tubuh kita. Seperti itu Pak jawaban dari saya Pak. Terima kasih. Baik Aput yang sudah menjawab pertanyaan dari Bapak. Di sini Bapak akan menjawab pertanyaan yang tadi ditampilkan sebuah gambar yang dimana anak yang jarang sakit dan yang sering sakit.
Apa saja sih perbedaan antara anak yang jarang sakit dan sering sakit? Nah, di sini Bapak akan menjelaskan bahwasanya secara alami tubuh memiliki zat yang berfungsi sebagai alat pertahanan tubuh kita, tubuh manusia, yaitu menghadapi sebuah ancaman bibit penyakit. Nah, tubuh banyak beberapa cara untuk melakukan pertahanan, dan semua cara disebutnya yaitu kekebalan atau imunitas. Kekebalan tubuh berkaitan dengan dimana zat asing yang masuk dan zat anti yang melawannya. Kekebalan tubuh atau imunitas merupakan suatu reaksi tubuh terhadap zat asing yang masuk. Umumnya zat asing itu adalah makromolekul, di mana semua zat yang direspon melalui imunitas disebutnya yaitu antigen. Apabila antigen masuk ke dalam tubuh jaringan protein tubuh yang disebut antibodi, antibodi tersebut segera dikeluarkan dan sel-sel khusus yang akan meresponnya, salah satunya itu sel T akan dibentuk. Kemudian mikroorganisme maupun virus yang berhasil memasuki jaringan tubuh mengandung sebuah yang dinamakan itu antigen. Kemudian terjadi respon imunisasi untuk mencegah dan mengendalikan munculnya penyakit. Nah, untuk itu yang anak yang jarang sakit, makanya sistem pertahanannya tubuh yang kuat, serta dimana melawan bekerja sama untuk melawan bakteri maupun virus yang ada di dalam tubuh kita. Bagaimana penjelasan dari Bapak? Aku dapat dipahami? Paham, Pak. Oke, terima kasih. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, Bapak akan bertanya kembali kepada kalian apa yang dimaksud dengan sistem pertahanan tubuh manusia. Ada yang bisa jawab? Oke, Aput, silakan menjawab pertanyaan Bapak ya. Izin menjawab pertanyaan Bapak. Apa yang dimaksud sistem kekebalan tubuh ya, Pak ya? Sistem kekebalan tubuh merupakan kemampuan tubuh untuk menahan atau menghilangkan benda asing serta sel-sel abnormal. Seperti itu, Pak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, Pak. Terima kasih Aput yang telah menjawab pertanyaan Bapak. Di sini Bapak akan menjelaskan pertanyaan yang tadi, yaitu apa yang dimaksud sistem kekebalan tubuh manusia. Sistem kekebalan tubuh atau sistem pertahanan tubuh manusia merupakan salah satu sistem pertahanan yang berkenaan dalam mengenal, menghancurkan serta menetralkan benda-benda asing ataupun sel-sel abnormal yang berpotensi merugikan bagi tubuh kita. Nah, kemampuan di mana tubuh kita itu menahan atau menghilangkan benda asing serta sel-sel abnormalnya. Betul kata Aput seperti itu. Oke, terima kasih Aput yang telah menjawab pertanyaan Bapak. Baik, kemudian Bapak akan menjelaskan materi tentang sistem pertahanan tubuh manusia. Di sini Bapak akan menjelaskannya menggunakan sebuah media yaitu berbentuk PowerPoint. Silakan anak-anakku dicatat, disimak dan diamati hal-hal yang perlu dicatat dan dicatat dan perhatikan dengan baik-baik ya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan sistem pertahanan tubuh manusia. Betul kata Aput, sistem pertahanan tubuh manusia salah satu yang dimana sistem pertahanan yang berkenaan dalam mengenal, menghancurkan serta menetralkan benda-benda asing atau sel-sel abnormal yang berpotensi merugikan bagi tubuh manusia. Kemudian selanjutnya yaitu ada yang tahu fungsi-fungsi sistem pertahanan tubuh manusia? Ada yang tahu? Oke, baik, selanjutnya Bapak akan menjelaskan fungsi-fungsi sistem pertahanan tubuh manusia. Yang pertama salah satunya itu mempertahankan tubuh dari patogen atau invasif atau dapat masuk ke dalam sel inang. Salah satunya contohnya itu virus dan bakteri. Yang kedua yaitu melindungi tubuh terhadap suatu agen dari lingkungan eksternal yang berasal dari tumbuhan dan hewan atau makanan tertentu serta serbuk, sari dan rambut binatang, dan serta zat kimia ataupun obat-obatan dan polutan. Yang ketiga salah satunya itu menyingkirkan sel-sel yang sudah rusak akibat suatu penyakit atau cedera sehingga memudahkan penyembuhan luka dan perbaikan jaringan. Yang keempat, mengenali dan menghancurkan sel abnormal atau mutan seperti contohnya itu penyakit kanker. Bagaimana, dapat dipahami tidak? Paham, Pak. Oke, selanjutnya yaitu perbedaan dari antigen dan antibodi. Antigen merupakan salah satu
di mana molekul yang biasanya dimiliki oleh virus, bakteri, fungi, protozoa, dan juga cacing parasit. Nah, yang kedua yaitu antibodi. Antibodi merupakan di mana susunan dari protein-protein yang bersifat globular yang biasanya dikodekan dengan gen-gen yang spesifik. Bagaimana dapat dipahami tidak, anak? Selanjutnya yaitu tipe-tipe antibodi pada sistem pertahanan tubuh kita. Terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama yaitu IgM, yang kedua IgG, yang ketiga IgA, yang keempat IgD, yang kelima IgE. Nah, yang pertama IgM. IgM merupakan antibodi dilepaskan ke aliran darah pada saat terjadinya infeksi yang pertama kali di respon kekebalan primer. Yang kedua yaitu IgG. Antibodi banyak terdapat di dalam darah dan diproduksi saat terjadi infeksi yang kedua, atau salah satunya yaitu di respon kekebalan sekunder. Yang ketiga yaitu IgA, antibodi yang merupakan yang ditemukan di dalam air mata, air ludah, keringat maupun membran mukosa. Yang keempat yaitu IgD, merupakan salah satu antibodi yang ditemukan pada permukaan limfosit B sebagai reseptor dan berfungsi salah satunya merangsang pembentukan antibodi oleh sel B plasma. Yang kelima IgE. IgE salah satunya itu antibodi ditemukan terikat pada basophil di dalam sirkulasi darah dan mastosit di dalam jaringan yang berfungsi memengaruhi sel untuk melepaskan histamin yang terlibat dalam reaksi alergi. Dapat dipahami anak-anak? Oke, baik. Berikutnya Bapak akan menjelaskan antigen. Antigen salah satu zat yang merangsang respon imunitas, terutamanya dalam menghasilkan antibodi, terdiri atas bagian determinan antigen atau epitop, yaitu bagian antigen yang membangkitkan respon imun, dan HN, yaitu merupakan salah satu molekul yang jika sendirian tidak dapat menginduksi produksi antibodi, melainkan harus bergabung dengan karir yang bermolekul besar. Bagaimana dapat dipahami tidak anak-anak? Baik, terima kasih. Yang kemudian anak-anak, antigen juga dapat dilindungi oleh antibodi. Yang pertama salah satunya antibodi A, B, dan C. Antibodi A dapat dilindungi oleh antigen yang berikatan dengan epitop pada permukaan antigen. Yang kedua antibodi B yang melindungi antigen yang berbeda bereaksi dengan epitop yang berbeda juga pada molekul antigen besar yang sama. Antibodi C dapat melindungi antigen yang berbeda bereaksi dengan epitop yang berbeda pada molekul antigen besar yang sama. Itulah salah satu di mana antigen yang dilindungi oleh antibodi A, B, dan C. Dapat dipahami anak-anak? Kemudian yang selanjutnya yaitu mekanisme pertahanan tubuh pada manusia. Dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama mekanisme pertahanan tubuh non spesifik, yang kedua mekanisme pertahanan tubuh spesifik. Yang pertama yaitu mekanisme pertahanan tubuh non spesifik. Salah satunya yaitu merupakan pertahanan tubuh yang tidak membedakan mikroorganisme patogen satu dengan yang patogen lainnya. Nah, yang kedua yaitu mekanisme pertahanan tubuh spesifik, merupakan pertahanan tubuh terhadap patogen tertentu yang masuk ke dalam tubuh kita. Itulah salah satu mekanisme sistem pertahanan tubuh pada manusia. Bagaimana dapat dipahami anak-anak? Oke, baik, terima kasih. Kemudian yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk mekanisme pertahanan tubuh non spesifik, terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama pertahanan yang terdapat di permukaan tubuh, yang kedua itu respon peradangan atau inflamasi, yang ketiga yaitu fagositosis, yang keempat protein antimikroba. Yang pertama itu pertahanan yang terdapat di permukaan tubuh. Nah, inilah salah satu di mana pertahanan pertama terdapat serangan mikroorganisme. Nah, beberapa bentuk pertahanan yang terdapat di permukaan tubuh yaitu salah satunya pertahanan fisik, pertahanan mekanisme, yang ketiga yaitu pertahanan kimiawi, dan yang keempat pertahanan biologis. Nah, yang selanjutnya yaitu respon peradangan atau inflamasi.
Respon peradangan inflamasi merupakan salah satu di mana reaksi lokal jaringan terdapat infeksi atau cedera yang ditandai dengan kemerahan, panas, pembekakan, nyeri, dan kehilangan fungsi. Yang selanjutnya tujuannya yaitu untuk salah satunya untuk membawa fagosit dan protein plasma ke jaringan yang terinfeksi untuk mengisolasi, menghancurkan, menginaktifkan agen penyerangan, membersihkan debris, serta mempersiapkan penyembuhan dan perbaikan jaringan. Yang selanjutnya yaitu fagositosis. Salah satu fagositosis merupakan suatu mekanisme pertahanan yang dilakukan oleh sel-sel fagosit dengan jalan mencerna atau memakan mikroorganisme atau partikel asing yang masuk ke tubuh. Nah, salah satunya yaitu proses di mana dilakukan fagositosis, salah satunya itu oleh neutrofil dan makrofag yang bergerak secara kemotaksis atau dipengaruhi oleh zat kimia. Makrofag dibedakan menjadi makrofag jaringan ikat, makrofag dan precursor-nya atau monosit, dan sistem makrofag mononukleus. Nah, yang selanjutnya itu protein antimikroba. Protein antimikroba itu merupakan jenis protein yang berperan dalam sistem pertahanan non-spesifik, yaitu protein komplement dan interferon. Protein komplement membunuh bakteri, menginfeksi dengan cara membentuk lubang pada dinding sel dan membran plasma bakteri tersebut. Sedangkan interferon merupakan zat yang diproduksi oleh sel leukosit dan sel terinfeksi virus yang bersifat dapat menghambat replikasi virus di dalam sel dan meningkatkan aktivasi sel natural killer. Kemudian yang selanjutnya yaitu sel-sel yang terlibat dalam respon imunitas. Terbagi 4 macam juga. Yang pertama itu sel B atau limfosit B, yang kedua makrofag, yang ketiga sel T atau limfosit T, yang keempat sel pembunuh alami atau NK natural killer. Nah, yang pertama itu di sini Bapak akan menjelaskan limfosit B terlebih dahulu. Salah satunya itu berfungsi membentuk antibodi untuk melawan antigen. Sel B diferensiasi menjadi sel plasma atau produksi antibodi, dan sel memori berfungsi dalam respon imunitas sekunder. Yang kedua yaitu makrofag, merupakan sel fagosit besar dalam jaringan, berasal dari perkembangan sel darah putih, berfungsi yaitu menelan antigen atau bakteri untuk dihancurkan secara enzimatik. Nah, yang ketiga sel T atau limfosit T, merupakan salah satu sel darah putih yang mampu mengenali dan membedakan jenis antigen atau patogen spesifik. Saat pengenalan antigen, sel T berdiferensi menjadi sel T memori dan sel T efektor atau sel T sitotoksik, sel T penolong, dan sel T suppressor. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, sel pembunuh alami atau NK natural killer, merupakan sekumpulan limfosit non T dan non B yang bersifat sitotoksik. Bagaimana anak-anak dapat dipahami? Kemudian yang slide selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang respon kekebalan tubuh. Terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama kekebalan humoral, yang kedua kekebalan seluler. Yang pertama humoral. Kekebalan humoral merupakan respon kekebalan yang melibatkan sel B dan antibodi yang beredar dalam cairan darah dan limfe. Yang kedua yaitu kekebalan seluler, merupakan sistem kekebalan yang melibatkan sel T yang bertugas menyerang sel-sel asing atau jaringan tubuh yang terinfeksi secara langsung. Itu salah satu di mana respon kekebalan tubuh pada sistem pertahanan tubuh manusia. Bagaimana dapat dipahami ya? Oke. Kemudian yang selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang gangguan-gangguan atau kelainan sistem pertahanan tubuh manusia. Ada yang tahu tidak gangguan apa saja sih yang terdapat pada sistem pertahanan tubuh manusia? Ada yang tahu? Baik, tidak ada yang tahu ya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan kelainan atau gangguan sistem pertahanan tubuh manusia. Yang pertama yaitu alergi ataupun hipersensitivitas, merupakan peningkatan sensitivitas atau reaktivitas terhadap antigen yang pernah dipacankan sebelumnya. Nah, yang kedua yaitu penyakit autoimun, merupakan suatu kegagalan sistem imunitas atau sistem pertahanan tubuh pada manusia untuk membedakan sel tubuh dengan sel inang, sehingga sistem imunitas menyerang sel tubuh sendiri. Yang ketiga yaitu imunodefisiensi,
merupakan kondisi menurunnya keefektifan sistem pertahanan tubuh atau tidak kemampuan sistem pertahanan tubuh untuk merespon sebuah antigen. Itulah salah satu di mana macam-macam gangguan atau kelainan pada sistem pertahanan tubuh pada manusia. Baik, dapat dipahami ya anak-anak. Kemudian yang selanjutnya yaitu Bapak akan menjelaskan tentang imunisasi. Imunisasi merupakan suatu tindakan dengan sengaja memasukkan sebuah vaksin berupa mikroba hidup yang sudah dilemahkan. Nah, di mana suatu usaha memberikan kekebalan tubuh pada manusia, bayi, dan anak terhadap penyakit. Oleh karena itu, di mana imunisasi ini salah satu untuk melakukan sebuah sistem pertahanan tubuh pada manusia agar imunnya terjaga. Nah, inilah salah satu gambar di mana bayi sedang disuntik atau divaksin polio. Baik, dapat dipahami anak-anak? Oke. Kemudian yang selanjutnya yaitu jenis-jenis imunitas atau kekebalan tubuh. Apa saja sih jenis-jenisnya? Yaitu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama imunisasi pasif dan imunisasi aktif. Nah, yang pertama itu imunisasi pasif, merupakan imunisasi yang terjadi pada saat tubuh memperoleh imunitas dengan cara yaitu menyuntikkan serum mengandung antibodi terhadap suatu penyakit ke dalam tubuh manusia, tubuh kita. Nah, contohnya itu pemberian serum anti bisa ular. Nah, ada orang yang terkena gigitan ular, ada orang yang terkena gigitan ular berbisa. Nah, yang selanjutnya yaitu imunisasi aktif, di mana kondisi pada saat tubuh dapat membentuk imunitas sendiri terhadap bibit penyakit dengan cara yaitu memasukkan vaksin ke dalam tubuh seseorang dengan tujuan apa? Tujuan merangsang tubuh memproduksi antibodi sendiri, yaitu menjaga kekebalan tubuh sendiri, yaitu untuk bekerjasama dengan sistem imunitas pada kita. Nah, contohnya itu imunisasi polio atau campak. Nah, inilah salah satu gambar di mana seseorang anak dan bayi yang sedang dilakukan suntik vaksin. Nah, yang selanjutnya yaitu imunisasi aktif dan pasif, terbagi menjadi dua macam. Yang pertama imunisasi aktif alami. Nah, di mana jika seseorang terkena penyakit, kemudian sistem imunitas memproduksi antibodi atau limfosit khusus. Nah, yang kedua imunisasi aktif buatan. Nah, di mana hasil vaksin merupakan salah satu patogen yang dilemahkan atau toksin yang telah diubah, yang dapat merangsang imunitas namun tidak menyebabkan penyakit. Nah, yang selanjutnya yaitu imunisasi pasif alami. Nah, yang pasif alami merupakan terjadinya melalui pemberian ASI dan saat IgG ibu masuk ke plasenta. Nah, yang selanjutnya itu imunisasi pasif buatan, merupakan salah satu di mana terjadinya melalui injeksi antibodi dalam serum yang dihasilkan oleh orang ataupun hewan yang kebal terhadap paparan antigen tertentu. Itulah salah satu di mana imunisasi aktif dan pasif pada sistem pertahanan tubuh kita. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pertahanan tubuh pada manusia. Yang pertama yaitu genetik atau keturunan, yang kedua fisiologis, yang ketiga itu stres, yang keempat usia, yang kelima hormon, yang keenam olahraga, yang ketujuh tidur. Itulah salah satu di mana faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pertahanan tubuh kita pada manusia. Baik, terima kasih penjelasan dari Bapak. Barangkali ada yang ingin ditanyakan dan yang kurang dapat dipahami, silakan bertanya ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Baik, Aput, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan bertanya ya. Izin bertanya, Pak. Pertanyaannya saya yaitu bagaimana proses mekanisme interferon pada sistem pertahanan tubuh. Terima kasih. Baik, Aput yang sudah bertanya, di sini Bapak akan menjawab pertanyaannya Aput. Apa mekanisme dari interferon? Oke, di sini Bapak akan menjelaskannya dan menjawab apa sih mekanisme interferon. Nah, mekanisme interferon, nah salah satunya yaitu yang pertama virus menginfeksi sel. Nah, yang kedua yaitu gen interferon, virus masuk ke inti sel.
Yang ketiga yaitu molekul interferon. Yang keempat, interferon masuk ke sel lain sebagai benda asing. Yang kelima yaitu interferon menstimulasi sel untuk menyusun protein antivirus. Dan yang keenam, protein antivirus memblokir reproduksi virus. Itulah salah satu di mana mekanisme interferon pada sistem pertahanan tubuh pada manusia. Bagaimana pun dapat dipahami? Oke, baik, tidak ada yang ditanyakan ya. Oke, selanjutnya Bapak akan membagikan lembar kerja siswa, kemudian kalian berkelompok 3-4 orang anggota kelompok, kemudian kalian kerjakan lembar kerja siswa yang telah Bapak berikan, kemudian dikerjakan secara sungguh-sungguh. Setelah selesai, kalian perwakilan ke setiap kelompok dipresentasikan, dan apabila ada yang kesulitan atau kesusahan dalam mengerjakan, silakan bertanya kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum presentasi, kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama saya sendiri, Aput. Yang kedua teman saya, Sadi Habian. Yang ketiga anggota saya Muhammad Arif Sidik. Nah, selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan dan mempresentasikannya. Sistem pertahanan tubuh merupakan salah satu sistem di mana kekebalan tubuh akan terjadi Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang sudah presentasi hari ini. Presentasi hari ini sangat luar biasa, bagus. Terima kasih setiap anggota kelompoknya. Kemudian pembelajaran hari ini Bapak akan menyimpulkan. Sebelum Bapak menyimpulkan, dari kalian ada yang ingin menyimpulkan? Oke, Aput, silakan menyimpulkan pembelajaran hari ini ya. Silakan. Izin menyimpulkan pembelajaran hari ini. Di sini saya akan menyimpulkan pembelajaran hari ini tentang sistem pertahanan tubuh pada manusia. Nah, di sini saya akan menyimpulkannya. Sistem pertahanan tubuh merupakan salah satu sistem pertahanan dalam menghancurkan serta menandurkan benda-benda asing ataupun sel-sel abnormal yang berpotensi merugikan bagi tubuh. Nah, kemudian itu ada fungsi-fungsi sistem pertahanan tubuh. Yang pertama itu mempertahankan tubuh dari patogen invasif. Yang kedua yaitu melindungi tubuh terhadap suatu bagian dari lingkungan eksternal. Nah, yang ketiga menyingkirkan sel-sel yang sudah rusak akibat suatu penyakit. Yang keempat yaitu mengenali dan menghancurkan sel-sel abnormal. Nah, kemudian antigen dan antibodi dibedakan menjadi antigen dan antibodi merupakan salah satu di mana yang terdapat di dalam tubuh kita untuk melawan bekerjasama untuk melawan virus dan bakteri. Nah, antigen salah satunya itu molekul yang biasanya dimiliki oleh virus, bakteri, fungi, dan protozoa. Nah, kemudian antibodi salah satunya susunan dari protein-protein yang bersifat globular. Itulah salah satu yang saya simpulkan dari pembelajaran hari ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Aput yang sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kemudian Bapak akan menyimpulkan pembelajaran hari ini berdasarkan hasil pembelajaran hari ini bahwasanya sistem pertahanan tubuh merupakan salah satu sistem yang berkenaan dalam mengenal, menghancurkan dan menetralkan benda asing ataupun sel-sel abnormal. Nah, kemudian yaitu fungsinya itu mempertahankan tubuh dari patogen invasif, melindungi tubuh terhadap patogen dari lingkungan eksternal. Nah, kemudian yaitu menyingkirkan sel-sel yang sudah rusak akibat suatu penyakit. Nah, kemudian antigen dan antibodi. Nah, di mana antigen merupakan molekul yang biasanya dimiliki oleh virus dan bakteri. Kemudian antibodi suatu susunan dari protein-protein yang bersifat globular. Dan kemudian mekanisme pertahanan tubuh terdapat dua, yaitu mekanisme pertahanan tubuh non spesifik dan mekanisme pertahanan tubuh spesifik. Nah, non spesifik itu pertahanan tubuh yang tidak membedakan mikroorganisme patogen satu dengan yang lain. Nah, yang spesifiknya yaitu pertahanan tubuh terhadap patogen tertentu yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian bentuknya mekanisme pertahanan tubuh non spesifik. Yang pertama itu pertahanan yang terdapat di permukaan tubuh, yang kedua respon peradangan, yang ketiga fagositosis, yang keempat protein antimikroba. Nah, apa saja sih sel-sel dalam terlibat dalam respon imunitas? Salah satunya
sel B limfosit, makrofag, sel T limfosit, sel pembunuh alami atau karena neural killer. Itulah salah satu kesimpulan pembelajaran hari ini. Dapat dipahami ya anak-anak? Terima kasih. Kemudian selanjutnya Bapak akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu tugas individu, dengan tugasnya yaitu membuat sebuah poster tentang protokol kesehatan dan vaksin. Nah, dikumpulkannya itu di pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian Bapak akan membagikan kuis pilihan ganda. Nah, kuis tersebut sudah dikirim lewat WA, yaitu di pemimpin kelas. Nanti pemimpin kelasnya akan memberikan link kuis tersebut. Silakan dikerjakan sampai akhir pembelajaran ya. Nah, bagaimana, dapat dipahami anak-anak? Oke, sekian pembelajaran hari ini. Kurang dan kurangnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Bapak pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.